Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah dan berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama di Culture Khalifah, para warga, dan juga alhamdulillah pada pagi hari ini juga sudah hadir Bapak Ibu dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ya Kota Depok. Di sini ada Pak Iswadi, Bu Fira, Pak Inul dan juga Pak Yoyo. Mungkin sambil menunggu Bapak dan Ibu warga KC yang lain yang mungkin masih di jalan atau masih mengurus pekerjaannya sebentar gitu ya, kita buka sama-sama, kita buka kegiatan kita pada pagi hari ini dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adapun agenda ini dari pengurus kami baru ada pengurus paguyuban Pak. Kita baru paguyuban, belum RT. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ya Pak Wahid kita bisa menjadi sendiri. Kita menginisiasikan untuk mencoba sesuatu yang baru nih Pak Bu, yang belum ada di Culture Khalifah sebelumnya, yakni bank sampah gitu ya. Maka kali ini kami berharap mudah-mudahan nanti bisa disampaikan sharing apa itu bank sampah dan kemudian bagaimana pengelolaannya. Ya tujuannya juga pertama untuk kebersihan lingkungan kami, kemudian untuk kesehatan juga yang pasti juga bisa lebih berhemat mungkin ya dan lain sebagainya. Untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, kita sama-sama dengarkan sambutan dari Pak Agus Wahid selaku Ketua Paguyuban dari Culture Khalifah. Silakan Pak Wahid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh tim dari DLHK, terima kasih atas waktunya dan tenaganya yang berkenan untuk datang ke lingkungan kami, dan yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada siang atau pagi hari ini. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan pada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini, walaupun dengan segala keterbatasan kita. Insya Allah Bapak Ibu tidak mengurangi semangat kita untuk menjaga lingkungan kita, lingkungan Culture Khalifah, untuk bisa lebih bersih dan tertata ke depannya. Salam serta salam senantiasa kita aturkan kepada Rasulullah SAW yang memberikan teladan bagi kita, termasuk teladan dalam melaksanakan hidup bersih, karena disampaikan juga bahwasanya kebersihan itu sebagian dari iman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang pertama kami dari pengurus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada DLHK atas perhatiannya kepada kami sehingga bisa hadir, dan mudah-mudahan kita tetap bisa terus bekerja sama. Kami mohon bimbingannya warga-warga kami supaya lingkungan kita jaga bersama dan tetap bersih dan sehat. Dan mungkin Bapak Ibu yang ke depan ya mudah-mudahan yang aktif yang hadir ini ke depan juga yang aktif. Khususnya adalah jadi pelopor kebersihan di lingkungan kita. Selamat datang. Silakan Pak. Ini merupakan satu program, jadi bagian divisi kami ada divisi untuk
kebersihan dan kesehatan. Iya. Nah, kesehatan dan kebersihan. Jadi Pak Wibil ini selain ngurusin kegiatan kebersihan, ngurusin posyandu juga. Membantu ibu-ibu. Jadi mudah-mudahan ini bisa sustain atau berlanjut ke depannya. Ya, yang kedua, bapak-bapak nanti bapak ibu semuanya, program KC ke depan mudah-mudahan tidak hanya sekadar berhenti sampai kegiatan-kegiatan seremonial, tapi tidak lanjut untuk kebaikan dan keberlangsungan lingkungan kita. Mudah-mudahan kita bisa jaga selalu. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti setelah ini bapak-bapak, ibu-ibu, kita langsung saja nanti mungkin tindak lanjuti pembentukan sementara struktur organisasi bank sampah yang di lingkungan kami. Terus setelah itu nanti ada agenda kita juga karena ini mendekati Hari Raya Idul Adha, jadi sekaligus pembentukan panitia kurban. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahid yang sudah menyampaikan beberapa agenda dan kita hari ini ya. Alhamdulillah semakin berdatangan warga KC, insya Allah nanti akan penuh ruangan ini gitu ya. Nah untuk mempercepat dan juga kita nggak sabar nih pengen tahu apa sih bank sampah dan bagaimana nanti pengolahan seterusnya. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh tim dari DLHK. Dalam hal ini diawali dulu oleh Bu Fira ya. Kepada Bu Fira kami persilakan. Pak Iswadi dulu, oke siap. Begini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwwata illa billah. Terutama saya ucapkan terima kasih pada hari ini kami dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok dapat undangan untuk program sosialisasi pemilahan sampah. Yang saya hormati Bapak Agus Wahid dan Pak Sigit ya, yang sering berkomunikasi saya sama beliau. Ya, alhamdulillah pada hari ini kegiatan sosialisasi ini adalah salah satu program unggulan dari pemerintah Kota Depok. Jadi di mana program pemilahan sampah ini tujuannya untuk mengurangi debit volume sampah yang ada di Kota Depok. Nah, dulu adanya launchingnya ini pemilahan sampah ini adanya di GMM Pak. Dulu namanya Partai Ember. Dulu kalau salah itu PRW-nya Pak Agus, camatnya Pak Kamil Wijaya. Nah, lanjutannya kemari program itu terus berkesinambungan, program dijalankan, akhirnya tercapailah namanya program pemilahan sampah. Tujuannya untuk zero waste, ya, untuk mengurangi sampah biar Kota Depok itu bersih dari sampah. Ternyata tambahnya sampah yang ada di Kota Depok ini ada tambahan-tambahan yang datang dari luar kota pindah kemari, akhirnya tempat pembuang sampah yang ada di Kota Depok ini tidak tertampung Pak. Akhirnya kita overload. Itu sekarang ketinggian sampah itu yang ada di Kota Depok itu sekarang 35 meter Pak. Itu berarti Bapak kalau bisa ada kesempatan kalau mau lihat sampah-sampah warga yang dibuang ke sana itu yang residu ya Pak ya. Tapi ada yang sudah memilah dan ada juga yang belum memilah Kota Depok. Jadi Kota Depok ini belum sepenuhnya memilah sampah. Tapi kalau nanti Bapak dan Ibu mau kunjungan ke TPA Cipayung, nanti boleh kontak saya. Karena kebetulan saya tinggal di sana Pak, di Cipayung.
Jadi saya tahu persis sampahnya bagaimana, sampah yang ada di Kota Depok ini. Jadi itu masuknya ke sana semua Pak, sampahnya itu. Nah alhamdulillah nanti ke depannya itu TPA itu ada program Pak nanti. Mungkin itu jenjangnya itu mungkin pimpinan lah yang lebih tahu. Kalau kita kan bagian pengangkutan. Tapi insya Allah ke depannya itu nanti TPA ada perubahan mungkin untuk kayak semacam pemusnahan itu sampahnya itu nanti bibit volume sampah yang ada di sana itu nanti akan dipilah kembali, akan dijadikan pupuk. Mungkin itu seperti itu. Dan saya di sini Iswadi Pak, memperkenalkan diri, nama saya Iswadi, saya koordinator Kecamatan Cilodong. Saya ditugaskan sama Kepala Dinas dan Kabid Kebersihan adanya di wilayah Kecamatan Cilodong. Jadi Kota Depok itu ada 11 kecamatan Pak. Salah satu ini Cilodong ini pemekaran dari Sukmajaya. Jadi saya diutuskannya untuk koordinator Kecamatan Cilodong. Tapi khusus buat sampah Pak, sampah. Jadi armada yang ada di Cilodong itu cuma daftarnya ada 8, pick upnya ada 2, gerobak motornya ada 3. Nah itu nanti ada khusus Pak, kayak semacam gerobak motor itu kita sisir sampah liar. Ada pick up kita sisir sampah liar juga. Setelah nyisir sampah liar baru kita masuk ke pelayanan yang kita ini komunikasi ke kerjasamanya. Itu salah satunya kayak seperti kemarin ya Pak ya. Nah, saya ada pengawas Pak. Pengawas itu ada 11 pengawas pengangkutan, pengawas kelurahan, dan pengawas residu dan pengawas organik. Itu nanti ada yang misalnya di sini sudah disosialisasikan berapa hari kesiapan ibu-ibu dan bapak itu memilah sampah. Nanti kita pengangkutannya itu seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali itu hari Selasa sama hari Sabtu. Kalau yang residunya itu kan hari Selasa sama Jumat ya Pak. Jadi nanti ada 2 mobil yang masuk kemari. Itu. Jadi ada mobil residu, ada mobil organik. Gitu. Nah mungkin nanti kalau yang organiknya mungkin nanti Pak Yoyo yang menjelaskannya. Nah kalau saya di bidang pengangkutan. Jadi seluruh kalau ada komplainan yang ada di Cilodong itu larinya ke saya dulu. Nanti baru saya jajar ke bawah. Nanti saya komunikasi lewat pengurus. Sepertinya kayak kemarin saya ketemu sama pengurus klaster Khalifah ya. Ini ya komunikasi lewat telepon yang awalnya dari swasta alihkan ke pemerintahan. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan ya Pak. Iya. Kalau nggak salah sudah berjalan 2 minggu. Insya Allah nanti ke depannya akan saya perbaikan Pak. Nanti apakah ada permasalahan di sini, apakah itu tentang pengangkutan sampahnya yang kami kurang, atau nanti ada pengaduan, nanti bisa nanti Bapak langsung ke saya. Apakah supirnya ngeyel gitu, nggak mau ngangkut atau ada keterlambatan, nanti bisa Bapak komunikasi sama saya. Nanti saya langsung lewat ke bawah Pak. Karena saya orang lapangan, biasa langsung ke lapangan. Gitu. Dan saya juga mohon maaf nih bapak-bapak, ibu-ibu nggak bisa lama karena saya ada urusan keluarga. Saya mohon izin Mbak, nggak bisa lama-lama. Nanti saya mohon maaf nih. Mungkin itu aja Pak yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Armada organiknya hari Selasa sama hari Sabtu sama Sabtu. Yang marga organik itu yang buat ngangkut yang sudah dipilah. sudah dipilah. Oh siap. Kalau siap. yang residunya hari Selasa sama hari Jumat. Iya.
Siap. Oke Pak. Mohon izin Pak. Terima kasih. Siap, mohon izin ya Pak. Pak izin Pak. Pak, mohon maaf, Pak. Nanti saya komunikasi lagi. Makasih banyak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak apa-apa sama-sama duduk kita ya, Bapak Ibu ya. Oke. Makan bakso pakai cuka. Cakep. Porsi banyak habis sendiri. Cakep. Sebelum paparan dibuka, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu nih dengan Bapak Ibu dari klaster Kalifa ya. Oke, izin saya dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok, saya Vira bersama Pak Yoyo dari UPS. Nah, bingung nggak UPS ini apa ya? Nanti kita cerita dulu, nanti kami ceritakan semuanya. Kemudian di sana ada Mas Aino, yang tadi Pak Iswandi. Jadi kalau ada masalah tentang pengangkutan nanti bisa langsung ditanyakan ke Pak Iswandi. Sudah dapat nomor teleponnya kan Pak? Sudah. Oke, mudah-mudahan tidak ada pertanyaan tentang pengangkutan karena memang itu kuasanya Pak Iswandi. Oke, sip. Kita next ya Bapak dan Ibu. Oke, izin saya karena dari dinas, mohon maaf banget harus menyampaikan seperti ini. Kebetulan saya dari seksi pengurangan sampah, kemudian Pak Yoyo dari seksi pengolahan sampah. Jadi kalau pengolahan sampah itu PS. Kemudian tadi Pak Iswandi dari pengangkutan sampah. Jadi kita ada 3 seksi dalam satu bidang. Dan punten banget, memang ini sebenarnya kayak teori banget ya, tapi izinkan saya memberitahu bahwasanya ada misi Kota Depok, yaitu mewujudkan kota sehat yang aman, tertib dan nyaman. Ini adalah misi Kota Depok dan ini adalah dasar hukum. Jadi kita tidak keluar dari jalur, bahwasanya memang sudah ada aturannya. Karena tadinya suratnya itu bunyinya pembentukan bank sampah ya Pak ya. Nah karena ini udah ngomongin pembentukan bank sampah dan itu sudah ada aturannya, yaitu di peraturan Permen nomor 14 tahun 2021 tentang pengelolaan sampah pada bank sampah. Dan kebetulan dari masing-masing kecamatan itu ada Korcam. Korcam itu koordinator kecamatan. Jadi kita punya 11 Korcam bank sampah dan 11 Korcam UPS. Ya Pak, ya. Nah, karena nanti mau ngomongin tentang bank sampah, seharusnya Bu Siti Rahayu hadir di tengah-tengah kita, tapi kebetulan sedang tidak bisa. Nanti nggak apa-apa, nanti kami sampaikan bagaimana alur ketika Bapak dan Ibu mau membuat bank sampah di lingkungannya. Oke, ini kita biar sama-sama nih, sama-sama kita pahami bahwasanya sampah itu apa ya Bapak Ibu ya punten. Apa ada yang tahu sampah itu apa? Jangan-jangan kita selama ini salah mengartikan sampah. Punten nggak apa-apa ya Pak ya. Kita diskusi saja. Tidak terlalu kaku karena ini kan hari Minggu ya Bapak Ibu ya. Tadinya harapan kami memang ada asisten rumah tangga yang bisa hadir, karena kan kadang biasanya kalau sampah ini asisten rumah tangga ya yang menghandle ya. Sebenarnya nggak apa-apa kalau ART-nya juga hadir di sini. Gitu. Jadi lebih nyambungin cepat gitu. Jadi nanti ini memang nanti akhirnya akan ada pemilahan sampah dahulu baru bank sampah. Jadi nggak bisa bank sampah dulu baru pemilahan. Jadi kita memang alurnya itu circle, tidak bisa loncat-loncat. Nah ya, pertama sampah. Ini saya pengen tahu nih dari Bapak dan Ibu pengertian sampah di lingkungan ini apa ya? Nggak apa-apa, apa yang terlintas di pikiran Bapak? Barang yang dibuang. Barang yang dibuang, oke. Terus kenangan juga dibuang ya Pak? Apa Bu? Dibuang pada tempatnya, oke. Pada bilang dibuang ya semua, berarti kenangan juga yang jelek-jelek dibuang ya Pak? Oke. Ini, jadi ini sampah itu sisa kegiatan kita sehari-hari yang berbentuk padat, hanya padat. Ketika itu cair, jatuhnya namanya limbah. Ketika itu gas,
namanya polusi udara, oke? Jadi kita memang topiknya sampah, jadi sesuatu yang sisa yang dari padat. Oke. Biasanya ini jargon, betul ya Pak? Sarana mendapatkan pahala, betul? Karena memang biasanya orang-orang itu sampah doang ya udah buang aja gitu. Sebenarnya ini salah satu sarana kita untuk mendapatkan pahala. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Wahid ya, Pak Wahid ya. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Ya betul ya Pak ya. Inazafatu minal iman. Jadi sebenarnya karena di sini nama klasternya juga Islami ya, bener ya. Berarti nggak ada yang mana ya? Ada. Oh, soalnya ada beberapa perumahan yang tertutup. Kalau misalkan namanya udah Islami, udah nggak bisa lagi yang non Muslim, ternyata ada. Oh, Satu. okay. Ya, karena memang alhamdulillah di sini cukup banyak ya yang mayoritas ya yang Muslim ya. Jadi sebenarnya dari kami juga tidak perlu panjang lebar sebenarnya, karena kan semuanya karena sudah Muslim sebenarnya sudah paham sebenarnya ya inazafatu minal iman, tapi memang penerapannya yang sulit ya Pak ya Bu. Kalau ngomongin sampah mah yang penting mah buang aja ya. Oke, ini alhamdulillah ada ibu-ibunya, ada bapak-bapaknya juga, jadi nanti bisa bersinergi. Saya harap juga ada ART, tapi ternyata ART-nya nggak ada, ya udah nggak apa-apa. Berarti mungkin bisa disampaikan. Nah ini kita tanya dulu deh, kira-kira bapak ibu buang sampah itu berapa banyak tiap hari? 1 ember. Satu embernya yang berapa liter setiap hari? 20 Berapa liter. kantong deh? Kalau ember takutnya bayangin embernya beda-beda nih. Kantong yang biasa itu kira-kira berapa banyak? Satu gede ya. Berapa ya kira-kira itu? Sekilo kah? 5 5 kilo. kilo ya. 5 kilo, oke. Nah pengangkutan sudah dari DLHK tiap seminggu 2 kali Seminggu ya. 2 kali. Oke. Nah ini kami sampaikan bahwasannya satu orang itu di Indonesia, ini Indonesia, kalau di Depok lain lagi. Di Indonesia itu 0,67 kg per orang per hari. Sedangkan di Depok itu satu orang 0,63. Kita hitung-hitung ya Bapak Ibu yuk. Ada yang punya kalkulator bangga? 0,63 dikali ada berapa orang di rumah Bapak Ibu? 4, 5? 4. Nah berarti Bapak dan Ibu menghasilkan 2,5 kg per orang per hari. Banyak atau dikit ya Bapak Ibu itu? Lumayan. Banyak. Nah, alhamdulillah. Soalnya biasanya kami sosialisasi jawabannya dikit gitu. Dikit gitu. Ya dikit kalau cuma satu orang. Tapi ketika dikali dengan jumlah penduduk di Kota Depok, ada yang tahu nggak Bapak Ibu ada berapa jumlahnya? 2,3 juta. Nah itu kita makanya masuk di kategori kota metropolitan. Jadi udah bukan kota besar lagi, kota metropolitan. Jadi ketika 2,3 juta jiwa penduduk itu dikalikan dengan 0,63 kg per orang per hari, sekitar 1.338 ton per hari. Jadi kalau misalkan satu orang mikirnya dikit kok sampah gue gitu ya, nah tapi ternyata enggak. Karena ujung-ujungnya gini ya Bapak Ibu ya, buangnya langsung, yang penting ada tempat sampah ya. Oke. Nah ini dia, ini gambaran TPA Cipayung. Jadi mungkin ada beberapa yang belum tahu TPA kita di mana. Kita punya TPA di Cipayung. TPA itu tempat pemrosesan akhir sampah. Nah ini bentuknya. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Iswandi, ternyata kita udah 35 meter nih tingginya. Dan ini udah ada dari tahun 1984. Jadi memang tempat TPA-nya sudah ada, baru kemudian kita kan Kota Madia ya dulunya ya, kemudian baru kota. Jadi memang ini sudah ada dulu sebelum kita kota. Jadi memang sampahnya sudah banyak dan tercampur. Ya. Ini tahun 2021 13-14 ton per hari, tapi tahun 2022 itu naik jadi 13-38 ton per hari. Abang kelanjut dulu ya. Saya mau tanya deh Bapak Ibu, ada upaya nggak yang bisa kita lakukan kira-kira? Kita sambil ngobrol ya Bapak Ibu ya. Dari Bapak Ibu mungkin ada insight atau pendapat
atau masukan apa yang bisa kita lakukan ya kira-kira supaya nih sampahnya nggak tambah gunung gini? Apa ya, Pak? Pemilahan sampah. Ya, kata kuncinya memang betul. Pemilahan sampah. Jadi walaupun teknologi apapun yang misalkan nanti ada, tapi kalau tidak ada pemilahan sampah, nggak make sense ya Pak ya. Jadi sekarang jargonnya bukan buang sampah pada tempatnya. Itu udah jargon kita dulu tahun 80-an ya, buang sampah pada tempatnya, akhirnya tadi ngumpul semua. Tapi jargonnya sekarang pilalah sampahmu. Ya Bapak Ibu, nah inilah nantinya kenapa nanti bank sampah itu ada di akhir sebenarnya. Jadi kita nggak perlu ngomong bank sampah dulu, tapi kita dari awal dulu, mungkin karena ini paguyuban, mungkin nanti bisa disosialisasikan ke masyarakat yang di sini untuk pilah sampah dahulu. Oke. Ini kami kasih gambaran bahwasannya kita punya 391 bank sampah di Kota Depok dan 2 bank sampah induk. Kemudian ini Sukma Jaya ya. Sukma Jaya itu yang warna biru. Itu ada 2 UPS. Ada UPS Merdeka 1 dan kemudian UPS Merdeka 2. Unit pengolahan sampah. Ya. Nanti kita ceritanya Bu yang pakai ini sebagai gambaran bahwasanya ketika Bapak dan Ibu mau membuat bank sampah, berarti itu salah satu cara untuk mendukung pemerintah juga. Dan ternyata sudah ada 82 bank sampah di Sukmajaya. Ini dia. Ini Kelurahan Jatimulya ya Bapak ya. Jatimulya di catatan kami itu ada 4 bank sampah. Nanti mungkin bisa jadi bertambah. Nah nanti bisa diinfokan ke Bu Siti Rahayu Pak. Ada nomor kontaknya atau tidak Pak? Bu Siti Rahayu. Bu Siti Rahayu itu adalah koordinator Kecamatan Bank Sampah untuk Kecamatan Ciledug. Iya. Ya. Nah ini, kami juga punya data RW memilah. Jadi di Kota Depok itu sudah ada 190 RW memilah. Memilah ya Pak ya, memilah itu berarti dipilah sampah organik dan sampah anorganiknya. Dan ternyata di Jatimulya itu sudah ada 4 RW 02, berarti ini ya. Kemudian RW 3, 7, dan 8, ini data dari kelurahan yang kami dapatkan. Mungkin bisa jadi ada update nantinya ya. Nah alhamdulillah Bapak ada di RW 02 ya. Nah mudah-mudahan nanti bisa lebih masif dan bisa ke semua RW di Jatimulya. Oke, ini kami sampaikan tentang bank sampah. Dan bank sampah ini semuanya itu sebenarnya dari masyarakat untuk masyarakat, semuanya buat masyarakat. Jadi memang pemerintah ini hanya memfasilitasi bagaimana cara pembentukan bank sampah. Jadi ada 2 yaitu bank sampah unit dan bank sampah induk. Bank sampah induk itu ada di Kecamatan Sukmajaya. Ada di Jalan Merdeka juga. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu pengen lihat UPS, nah itu di sampingnya ada bank sampah induk. Iya, jadi bisa mungkin nanti kalau misalkan sampahnya ini mau kerjasamakan dengan bank sampah induk, mangga. Mau diambil oleh pengepul juga mangga. Terserah, karena itu dikelola oleh masyarakat sendiri. Kemudian, nah yang pertama kali tadi kalau nggak salah ada mau bikin struktur organisasi tentang bank sampah ya Bapak ya. Nah ini memang perlu yang pertama kali adalah menyusun SK bank sampah. Nanti kalau misalkan memang mau contohnya, nanti kami bisa sampaikan cara membuat SK bank sampah. Nah SK bank sampah ini bisa dibuat oleh ketua RW, kepala DLHK atau kecamatan, Pak Camat. Boleh tanda tangan, terserah, tidak ada aturan baku, boleh. Nah ini contohnya, kalau misalkan memang mau buat tapi bingung gimana cara buatnya, nanti kami bisa memberikan contohnya. Yang pertama itu, yang kedua tadi kan membentuk struktur bank sampah, kemudian menentukan cakupan layanan. Berarti ini kan khusus untuk RT 03 ya, paguyuban ya. Berarti untuk 60 rumah yang di sini aja. Oke. Berarti itu ditentukan ternyata kita hanya untuk warga kita gitu, nggak yang lain. Kemudian susun Bapak Ibu bisa menyusun SOP-nya, mangga diserahkan ke Bapak Ibu, kemudian operasionalnya nanti bisa ke bank sampah induk maupun bisa ke pengepul langsung.
Nah ini salah satu contohnya, nanti bisa kami share untuk PowerPoint-nya kalau kurang jelas. Ini sama sih Pak, pertama memang pasti ada pengumpulan, jadi nggak perlu tempat. Di sini apa ada lapangan kan? Belum Belum ada. ada. Oke, bisa mungkin ditentukan store yang besar, ditentukan misalkan setiap minggu keempat Minggu, iya. kumpul bawa tempat sampahnya sampah anorganik, tapi dengan syarat harus bersih. Jadi nggak ada tuh ceritanya bapak masih juga milah-milah. Ya, jadi memang benar-benar sudah bersih. Misalkan ditentukan untuk sampah ini botol yang diangkut, kemudian kardus, ditentukan aja kaca, terserah, itu kan yang bernilai jual ya bapak ibu ya. Tapi dengan syarat bukan warga membawa sampah semuanya kemudian bapak pilah. Itu sudah bukan seperti itu cara mainnya. Jadi memang benar-benar sudah bersih. Ya. Kemudian habis itu ditimbang. Kemudian nanti bapak tentukan siapa yang mengangkut. Nah itu nanti suruh mereka datang. Misalkan prosesnya itu berlangsung selama 3 jam. Nah ketika jam 12 mereka angkut misalkan. Jadinya nggak perlu ada penumpukan di satu titik. Jadi sampah itu selesai beres di hari itu juga. Jadi nggak perlu ada kantor khusus bank sampah, nggak perlu. Jadi misalkan biasanya kalau masyarakat itu adanya di lapangan-lapangan. Nanti kumpul tuh hari Minggu. Nah itu kan bisa sebagai sarana bersilaturahmi ya Pak ya. Karena kita kan selama ini kan terlalu sibuk dengan masing-masing rumah, nggak kenal malah jangan-jangan ya sama tetangganya. Nah itu bisa aja. Jadi nggak perlu sulit. Dan biasanya kerja bakti ya biasanya ya, jumsi gitu. Sekarang agak-agak kendor ya. Biasanya saya ingat dulu waktu saya kecil itu kerja bakti hari Sabtu Minggu. Tapi sekarang entah kenapa kayaknya udahlah gitu ya. Iya benar, udah terlalu sibuk ya. Nah ini aturannya, ini bisa dimodifikasi, mangga ditentukan dengan apa yang ada di RT 03. Yang pertama udah pasti punya ketua ya Bapak ya. Kemudian ada sekretaris, bendahara, ada koordinator dan anggota. Ini bisa disesuaikan, tidak baku. Nah ini Pak, ini sampah anorganik yang diterima. Biasanya itu ada jenis-jenisnya deh Pak. Ada plastik, kertas, logam, kaca. Itu juga ada kriterianya. Misalkan bikin Indomie itu kan ada plastik yang minyaknya ya. Oh iya. Nah itu harus benar-benar sudah bersih. Jadi kalau misalkan kena minyak itu biasanya nilainya udah anjlok. Jadi benar-benar ya kita memang berguru dengan Jepang ya, karena mereka kalau misalkan mau sampah udah bersih. Misalkan mereka minum susu ya, itu kotaknya tetrapeknya itu dibersihkan dulu, kemudian dikeringkan baru dibuang di tempat sampah terpilahnya. Jadi memang kita butuh proses untuk itu. Dan perlu pembiasaan, karena biasanya nih budaya ini mulainya itu dari apa Pak biasanya? Terpaksa, biasa, akhirnya jadi budaya. Jadi memang nggak ada yang instan kecuali Indomie. Oke, jadi bertahap Bapak Ibu nggak bisa memang, dan juga biasanya ini problemnya ini semangatnya. Males gue udah capek-capek milah, itu tetangganya ono asik aja buang gitu, nggak dipilah. Nah kalau nggak salah ini kita sudah ada retribusi ya Pak ya. Retribusinya berapa Pak di sini? Satu rumah itu 20.000. 20.000 satu bulan. Satu bulan. Untuk semua jenis rumah. Iya. Semua luas rumah. Iya. Kalau nggak salah seingat saya itu retribusi itu berdasarkan luas tanah. Kalau kemarin Iya, siapa? Kalau kemarin intinya per rumah gitu hitungannya. Per rumah. Bukan per luas. 20.000 per rumah. Nah ini jauh ya Pak ya kalau kita bandingkan dengan negara lain. Jadi kita flashback dulu Pak. Dulu sebelum tahun 2019 itu sampah itu tidak ada retribusi. Jadinya kita gratiskan. Tapi ternyata tidak ada tidak ada dari masyarakatnya juga, ya udahlah karena gratis ya udah buang aja gitu. Jadi tidak ada semangatnya untuk memilah. Nah akhirnya ada peraturan baru yang menyatakan bahwa kita keluarkan lagi retribusi. Jadi memang sekarang ini 20.000 per bulan itu udah alhamdulillah.
Jadi kalau kita bandingkan kalau negara lain, kebetulan saya punya contoh di Denmark itu dia 6 juta. Per bulan. 6 juta iya. Jadinya memang fasilitasnya sudah lengkap tapi memang harganya juga lumayan. Jadi mereka bertanggung jawab. Jadi ketika jenis sampahnya besar itu tambah banyak biayanya. Jadi memang kalau kita kan sekarang cek aja ya sampah berapa banyak pun kita taruh, yang penting nanti ada yang angkut. Nah tapi mudah-mudahan setelah ini mungkin bisa dimasifkan pengurangan sampahnya. Mau nggak Bapak Ibu nih? Mau. Nah ya kalau mau kita kasih ide dulu nih. Nah kebetulan lagi ada kita ngumpul nih sekarang. Nah alangkah baiknya kita pakai gelas saja, nggak apa-apa. Jadinya nggak banyak lagi sampahnya ini. Walaupun nanti konsepnya kan ada bank sampah, tapi alangkah baiknya tidak seperti itu karena bank sampah ini hanya memperpanjang waktu botol ini ke TPA. Betul? Karena ujung-ujungnya nanti kan ini sampah juga ya Pak ya. Jadi ketika ada karya seni, misalkan menggunakan bungkus plastik kopi, kami sudah tidak menyarankan lagi. Karena biasanya orang-orang beli sasetan banyak, habis itu taruh di botol, kemudian dia bikin kreasi. Betul ya Bu ya. Kemudian ditumpuk, belum tentu laku. Betul ya, kadang-kadang kita malu juga ya bawa tas dari gitu-gitu ya, jujur ayo Pak. Terus kemudian harganya lebih mahal biasanya. Biasanya ibu-ibu tuh lebih mau yang murah kan. Nah ini makanya ketika ada karya seni kami menyarankan tidak membuat produk-produk seperti itu, karena itu hanya memperpanjang masa dia sebelum ke TPA, karena ujung-ujungnya tetap sampah. Jadi alangkah baiknya kita bikin sirkular ekonomi itu yang lebih jelas gitu Pak. Contohnya nih sirkular ekonomi itu contohnya sampah organik. Sampah organik itu kan nanti dipilah, kemudian nanti masuk ke UPS. Nah dari UPS nanti bisa jadi pupuk. Jadi sirkular semuanya. Jadi sampah itu benar bisa jadi uang ya itu Pak. Jadi memang kalau misalkan ini di konsepnya tenang aja ada bank sampah, nanti kita jadinya efeknya itu nggak apa-apa konsumsi, nanti kan ujung-ujungnya ada bank sampah, nggak seperti itu. Karena memang konsep yang sekarang ini adalah kita melakukan pengurangan sampah. Jadi ketika bank sampah itu ada di titik akhir. Jadi yang awal itu, jadi selama ini kita kenal istilah 3R ya Bapak Ibu ya. Apa itu? Reuse, oke. Nah, ya, kebalik. Kebalik, 3R itu kebalik. Nah, jadi 3R itu nggak bisa dibolak-balik. Nyebut recycle, reuse, enggak. Pertama reduce, kurangi dulu. Jadi kalau misalnya kita bisa mengurangi, contoh punya anak di rumah, ketika dia ke sekolah bawakan tumbler dan tempat makan. Misalkan bapak ibu sibuk nggak bisa membuatkan bekal, nggak apa-apa, bawain aja tempat makannya. Nanti ketika dia makan di kantin dia bawa pakai itu. Itu salah satu cara pengurangan sampah. Sulit, ya awalnya. Tapi lama-lama nanti terbiasa. Jadi ketika nanti misalkan bapak ibu lagi keluar, memang rencananya mau beli bakso misalkan, sudah bawa tempat makan sendiri. Jadi sudah langsung Pak kuahnya di sini, mie-nya di sini. Udah. Jadi benar-benar itu usaha kita untuk mengurangi sampah. Kemudian tadi kan pertama reduce, kedua reuse. Reuse itu guna ulang, digunakan ulang. Contohnya apa Pak? Reuse kita gunakan ulang apa ya kira-kira? Kresek. Apa Pak? Kresek. Kantong kresek ya Pak. Boleh contohnya itu. Nah botol bisa kita manfaatkan kembali misalkan jadi ya buat itu boleh. Nah itu contohnya itu reuse, gunakan kembali sebelum jadi kita buang ke tempat sampah. Jadi apa-apa tuh nggak langsung dibuang gitu Pak. Yang ketiga itu recycle. Nah recycle ini adalah bank sampah, fungsi dari bank sampah. Nah sekarang ini yang terbaru itu 5R malah Bapak Ibu. 5R itu dari Bea Johnson. Dia orang Amerika dan tidak ada menghasilkan sampah sama sekali.
dari rumah. Kok bisa ya? Jadi benar-benar dipikirin banget. Jadi setiap satu hari itu dia mikirin, memang sih jadinya stres ya gitu. Tapi memang dia nggak ngeluarin sampah. Kenapa? Yang pertama adalah rating. Jadi ditambah nih rating. Kita pikir dulu kira-kira kita beli itu butuh atau hanya lapar mata. Nah biasanya ini ibu-ibu nih Shopee-nya ada di keranjang ya. Bener nggak? Yang paling seneng itu kalau ada abang kurir datang ya Bu ya, paket gitu ya. Bener nggak Bu? Iya benar. Manusiawi kok, ngomong saya juga seperti itu. Nah masalahnya ini ketika kita sistemnya sudah online semua, kita mau makan juga beli di GrabFood. Ya. Nah itu kan biasanya packagingnya itu berlapis-lapis ya Pak ya. Kalau kita beli paket aja nih satu aja itu paketnya ada apa aja Bu biasanya? Bubble wrap, habis itu ada kardus biasanya supaya aman ya Bu. Kemudian plastik hitam, ya. Kemudian produknya misalkan ada kardusnya juga tambah lagi. Jadi satu produk aja banyak sampahnya. Jadi kami tidak melarang Bapak Ibu untuk membeli di Shopee atau keranjang kuning atau apapun itu, tapi mungkin bisa disampaikan ke penjualnya kalau ternyata memang barang yang kita beli itu aman. Misalkan baju kan nggak perlu banyak-banyak banget ya Bu ya packagingnya, jadi sampaikan Pak jangan terlalu tebal gitu, jadi kan sampahnya nggak banyak juga. Karena memang ini jadi fenomena akhir-akhir ini yaitu sampah itu banyak ya karena kita sering belanja online, baik produk maupun makanan ya. Kemudian yang tadi kan rating, habis itu tadi reviews apa ya Bapak Ibu? Ya betul, menolak. Jadi ya itu tadi Pak Bu, kalau misalnya kita bawa kantong belanja sendiri, ketika di abangnya itu bungkus taruh di keranjang, di kantong plastik, kita bisa tolak. Saya sudah bawa kantong belanja, pakai kantong belanja. Jadi memang yang sekarang ini yang sudah harus kita bawa kalau kita mau pergi kemana-mana itu ada 3. Kantong belanja ramah lingkungan, nggak perlu beli yang baru, pasti punya. Biasanya itu souvenir pernikahan biasanya banyak ya. Kantong belanja ramah lingkungan, kemudian tumbler, kemudian tempat makan. Ada aja, pokoknya itu dibawa aja terus karena pasti kita ketika jalan itu pasti ada kepengen makan, mau kepengen minum, pasti kan ya Pak ya. Nah nggak bisa kita pungkiri pasti itu selalu akan ada dan pasti akan ada sampah setelahnya. Jadi memang kita benar-benar sudah bijak mengkonsumsi dari awal. Nah biasanya ini fenomena yang paling sering terjadi itu ketika kondangan. Betul ya Bapak Ibu ya? Betul nggak? Kondangan biasanya makannya semuanya mau dimakan, ternyata ketika dimakan nggak cocok, bukan nggak enak, nggak cocok aja, mungkin kita kurang cocok dengan rasa seperti itu, akhirnya nggak dihabiskan, otomatis jadi sampah makanan. Dan ternyata sampah makanan itu adalah penyumbang terbesar sampah di Indonesia, karena kita ini kan negara tropis ya Pak ya, jadi agak bau ketika sampah itu tercampur. Oleh karena itu kenapa kita harus melakukan pemilahan sampah. Jadi ketika sampah itu tercampur, sampah organik dan sampah anorganik, kemudian dibawa ke TPA, otomatis TPA-nya bakal jadi lebih bau lagi. Jadi konsepnya itu di pengelolaan sampah di Kota Depok itu Pak, yang pertama adalah sampah organik. Sampah organik itu Bapak Ibu pilah nanti akan disampaikan oleh Pak Yoyo bagaimana cara memilahnya. Nah biasanya itu dari masing-masing rumah tangga pakai ember kecil khusus sampah organik, sisa makanan. Jadi ketika Bapak Ibu makan ada sampahnya nih ya, biasanya disaring ya Bu ya. Nah Bapak Ibu sudah ada ember kecil, kemudian penyaring, kemudian tutupnya harus ditutup. Kemudian udah selesai, nanti sampah itu dimasukkan ke dalam ember besar yang akan disepakati titiknya oleh Bapak Ibu. Jadi satu ember itu untuk 20 rumah. Karena ini 60 rumah, jadi ada 3 titik lokasi. Nanti disepakati di mana titiknya, kemudian warga yang akan mengantarkan sendiri sampah organik sisa makanan ke titik tersebut. Jadi petugas dari DLHK yang akan nanti mengangkut sampah organik itu khusus
mengangkut sampah yang ada di titik yang sudah ditentukan, tidak per rumah. Jadi memang Bapak Ibu sudah terbiasa untuk memilah sampah dari rumah, kemudian dibawa di satu titik itu, selesai sampah organik. Itu sampah organik. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu mau mengelola sampah organik sendiri, misalkan bikin kompos sendiri pakai komposter, mangga. Dari dinas sudah menyediakan memfasilitasi bahwasanya kita punya UPS, sebenarnya mempermudah, tidak ada di kota lain. Unit pengolahan sampah. Jadi itu khusus untuk sampah organik, nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa Bu. Jadi UPS itu khusus sampah organik. Jadi ketika sampah di rumah sudah Bapak Ibu pilah, sampah sisa makanan itu langsung nanti diangkut oleh petugas UPS. Jadi satu, sampah organik terselesaikan ya Pak ya. Kedua, sampah anorganik. Anorganik itu apa ya Bapak Ibu? Oke, sampah yang masih bisa didaur ulang. Contohnya plastik, kardus, kaca, kaleng, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah itu bisa masuk ke bank sampah. Dan nanti Bapak Ibu bisa buat bank sampah, kan tadi ini tujuan akhirnya nanti ke mau buat bank sampah ya. Jadi nanti nih bank sampah fungsinya itu untuk mengakomodir sampah-sampah anorganik yang masih bisa didaur ulang, yang masih ada nilai harganya. Itu sampah untuk ke bank sampah. Oke, yang ketiga sampah apa ya Pak? Sampah residu. Sampah residu itu apa ya Bapak Ibu? Tadinya saya mau melakukan sosialisasi pemilahan sampah, tapi karena di suratnya pembentukan bank sampah, jadi kami pikir sudah ada pemilahan di sini gitu. Ternyata belum, jadi yang apa kami sampaikan kembali ya Pak, nggak apa-apa ya Pak ya. Yang ketiga sampah residu. Sampah residu apa ya Pak Bu? Nanti saya klarifikasi. Yang lain Bapak Ibu, sampah residu? Nanti saya klarifikasi. Sampah residu Bapak? Sampai bingung ya. Nanti saya klarifikasi. Yang terlintas? Minyak. Bukan, nanti saya klarifikasi. Sampah residu ini sampai sudah tidak bisa didaur ulang. Contohnya apa Pak? Pampers. Pampers, kemudian cotton bud. Iya. Jadi itu masuknya kategori sampah residu. Jadi itu sampah yang sudah tidak bisa didaur ulang, dan nggak mungkin kan sampai Pampers kita daur ulang kembali. Mungkin ada, tapi kan biasanya itu memakan effort ya Pak ya. Kita cari yang simpel. Nah, sampah residu itu contohnya Pampers, Softtek, habis itu cotton bud. Nah, oleh karena itu mungkin dari ibu-ibu di sini ada, saya mohon maaf mungkin bisa diganti pembalutnya ke yang ramah lingkungan, seperti pembalut kain. Dan itu lebih bagus. Saya nggak menyebut merek, tapi mungkin bisa dicari, dicoba. Dan alhamdulillah saya sudah 5 tahun terakhir pakai itu. Jadi kembali ke yang lama Bu. Tahun dulu kayak nenek-nenek. Tapi alhamdulillah, jadi saya tidak menyumbang sampah Softtek ke TPA. Itu satu. Kemudian sampah residu itu adalah sampah yang diangkut oleh petugas kebersihan. Saya bilangnya nggak tukang sampah ya Pak, karena yang nyampah kan kita ya Pak. Betul nggak? Yang nyampah kan kita ya Pak ya. Jadi beliau-beliau itu adalah petugas kebersihan. Jadi petugas kebersihan DLHK sebenarnya hanya mengangkut sampah residu. Jadi udah nggak ada lagi namanya tercampur sebenarnya. Jadi memang ketika sudah dipilah di rumah, otomatis sampah itu yang diangkut TPA hanya sampah residu. Dan berarti sampahnya akan semakin berkurang ke TPA. Nah masalahnya sekarang sampah itu tercampur. Jadi sampah itu masuk ke TPA-nya jadi tambah banyak. Ya, begitu Bapak Ibu. Yang terakhir adalah sampah B3. Nah nanti kategori kayak B3 itu apa ya Pak? Bahaya, beracun. Ya beracun. Ya pokoknya gitulah ya Pak ya. Nah ya, sampah B3 itu contohnya lampu, baterai, handphone. Nah kalau misalkan kita punya produk-produk elektronik yang tidak bisa terpakai lagi, biasanya orang Indonesia ini kan paling jago ya ngakalin.
Kalau masih bisa diakalin, masih bisa diperbaiki, tetap ya. Nah, biasanya kalau orang-orang bule kan selalu langsung dibuang. Nah, ini kalau kita kan enggak ya. Nah, ini kami infokan bahwasanya di Kota Depok sudah ada mini depo. Mini depo itu khusus untuk sampah elektronik. Itu adanya di Tapos. Jadi ketika ada sampah B3 nanti bisa dikumpulkan, dan itu biasanya kuantitinya nggak banyak ya Pak ya, kan nggak tiap hari ganti lampu ya Pak. Biasanya lampu ini paling 2 tahun sekali, udah putusnya ya. Nah itu bisa disimpan di tempat yang tertutup, jadi tidak mencemari lingkungan. Jadi nggak langsung ke tanah, jadi nggak langsung masuk ke TPA. Jadi ketika ada sampah baterai dikumpulkan aja dulu, jangan langsung digabung di sampah yang masuk ke residu yang ke TPA. Karena itu efeknya nanti bisa mencemari tanah, dan kita nanti mau nggak mau pastinya akan mendolimi orang-orang yang di Cipayung, kecamatan Cipayung. Karena kan tanahnya jadi tercemar, otomatis air yang dia minum juga jadinya tercemar. Nah, betul ya Pak, ya Bu. Oke. Jadi memang itu ya Pak, Bu. Kita punya 4 kategori sampah. Sampah organik tadi kemana ya Bapak Ibu? UPS. Ya, kalau mau bikin kompos sendiri di rumah mangga. Banyak tutorialnya di YouTube. Mudah-mudahan apa tahu di sini mau bekerja sama bikin sendiri pakai lubang resapan biopori mangga. Tapi memang kalau repot nggak ada waktunya bisa masuk ke UPS. Kemudian sampah anorganik ini yang bank sampah yang tadi. Jadinya memang ketika Bapak Ibu alhamdulillah sudah ada niat untuk membuat bank sampah, lebih baik disegerakan. Jadi sampah-sampah yang anorganik yang berdaya jual ini bisa dimanfaatkan kembali. Ketiga, sampah residu. Sampah residu itu yang diangkut oleh petugas kebersihan. Hanya sampah residu. Jadi ketika mungkin ada putra-putrinya masih balita yang masih memakai pampers, kami sangat menyarankan untuk dibersihkan dahulu. Jangan pupuknya juga masih ada. Karena ini sering terjadi Bapak Ibu. Karena kami kemarin ada sampling di TPA, jadi kami dapat titik dari 11 titik kecamatan. Itu yang kami lihat itu sampah-sampah pampers itu masih ada isinya. Jadi wow. Rasanya wow ya. Jadi memang sebaiknya dibersihkan dulu, kemudian ketika punya putri yang sudah haid, angka baiknya diberitahu. Karena ini terjadi Bu. Kami ini kan punya program Adiwiyata ya Bu. Program Adiwiyata itu sekolah ramah lingkungan. Jadi kami infokan bahwasanya kalau sampah pembalut itu sebaiknya dibersihkan dahulu, dan mereka kaget. Nah, selama ini saya nggak pernah bersihin gitu. Nah itu terjadi, dan itu terjadi maksudnya saya juga sampai kaget, serius memang nggak diajarin sama orang tuanya sampai mikir gitu. Dan mereka tuh buang-buangnya sampai sama celana dalamnya. Jadi saking jijinya asal ditaruh. Gitu. Nah, jadi alangkah baiknya fungsi kita sebagai orang tua untuk bisa memberitahukan putra-putri kalau putrinya kalau misalkan memang sudah head dibersihkan dahulu. Kemudian yang pampers juga dibersihkan dahulu. Jadi jangan pupuknya juga langsung dimasukkan. Ya Bapak Ibu ya, itu kurang lebihnya alur pengelolaan sampah di Kota Depok. Jadi ketika Bapak dan Ibu sudah melakukan pemilahan, otomatis sampah yang masuk ke TPA Cipayung itu berkurang. Jadi memang intinya pemilahan sampah dahulu Pak. Jadi kalau di sini komit, nanti ditentukan waktunya kapan mau melakukan pemilahan sampah organik, kemudian nanti bersurat ke Dinas Lingkungan Hidup untuk difasilitasi ember besarnya. Kemudian ditentukan titiknya di mana, nanti petugas akan datang menjemput. Dan petugas ketika menjemput tidak ada proses penuangan, jadi nggak akan ada aroma-aroma. Jadi ember besar itu diangkut, ditaruh ember yang lain. Jadi semuanya clean. Jadi kalau misalnya nanti ada yang protes bau, tenang, itu karena tertutup insya Allah tidak beraroma, betul Pak? Ya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa mampir main ke UPS. Nah itu terbukti tidak ada bau seperti di TPA Cipayung. Jadi kalau misalkan nanti memang ada kepengen mau lihat kayak gimana sih TPA Cipayung, mangga. Tadi kan Pak Iswandi juga sudah memberikan aba-aba, kalau misalkan memang penasaran ke TPA Cipayung, ayo mangga. Kemudian ini kan contoh-contoh sampah-sampah yang diterima di bank sampah. Kalau menurut saya karena ini masih awal ya simpel aja dulu, nah seperti ini. Tapi memang ada upaya untuk menguranginya. Jadi ketika ada rapat, alangkah baiknya menggunakan
gelas, kemudian makanannya juga yang ramah aja, misalkan jagung rebus, ya Pak. Jadi kan juga nggak banyak sampah ya. Ini kan Mika ini ada beberapa bank sampah tidak menerima karena nilainya jatuh banget. Jadi memang hanya kayak yang plastik besar-besar kayak gini yang diterima. Jadi kan kalau memang mau buka awal bank sampah mangga, tapi mungkin yang masih yang awal yang seperti ini, kemudian kardus Indomie, nah itu bisa. Saya juga kemarin pernah nanya apakah bisa yang bungkus Indomie, ternyata nggak bisa katanya. Kalau misalkan bisa juga jangan sampai terkena minyaknya. Padahal kita kan biasanya kemana-mana ya minyaknya itu, pas lagi dibuka udah ya betul. Kemudian biasanya nih Pak, bank sampah ini efeknya itu naik turun ya biasanya ya. Ada yang rajin, ada yang enggak. Nah ini mungkin bisa dijadikan sarana buat misalkan jalan-jalan atau gimana supaya pengurusnya itu jadinya semangat. Ini udah sering terjadi Pak. Biasanya yang punya bank sampah itu mati suri. Jadi memang agak trigger ya ini untuk mengatasinya. Dan kita punya ada lomba 3R. Lomba 3R itu lomba bank sampah. Jadi mudah-mudahan kalau misalkan Bapak sudah mengaktifkan bank sampah, tahun depan bisa mengikuti lomba tersebut. Dan lumayan hadiahnya. Jadi targetnya nggak uang ya Pak ya, tapi memang kalau di bank sampah ini kita selalu mensosialisasikan targetnya bukan rupiah, tapi memang kewajiban kita. Karena sampahku tanggung jawabku. Jadi yuk sama-sama bantu. Kami juga tidak bisa berjalan sendiri tanpa Bapak, dan Bapak Ibu juga tidak bisa berjalan sendiri tanpa kami. Ini salah satu inovasinya. Di Kota Depok ini ada juga inovasi misalkan membayar pajak rumah itu memakai bank sampah. Nah, terserah di sini mau bagaimana konsepnya boleh. Ada juga tabungan lebaran. Jadi uangnya nggak langsung diberikan, tapi disimpan. Nanti ketika mau lebaran itu diberikan. Terserah ini konsepnya bagaimana, atau mau sedekah sampah. Jadi misalkan dari rumah yang itu mau menaruh ini di bank sampah, tapi dia nggak mau duitnya, ya udah mangga. Itu terserah. Ada juga tabungan emas, ini ada juga, tapi mungkin agak lama ya. Nah konsepnya kalau misalkan apa-apa dijadiin bank sampah kan jadinya konsepnya rupiah ya Pak ya. Padahal kan nggak ini ya, nanti ketika nggak ada rupiahnya jadinya malas. Jadi memang ininya lebih ke amal jariah ya Bu ya, supaya mungkin kita sama-sama bertanggung jawab, karena itu kan sampah kita. Nah ketika ada orang yang bilang nggak mungkin kita nggak menghasilkan sampah, tapi ternyata ada. Itu yang tadi saya cerita itu di Amerika. Di Indonesia itu namanya Ibu Deka Wardani. Ada Instagramnya, Bapak Ibu bisa follow. Mungkin bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu. Dan beliau memang tidak menghasilkan sampah. Itu gimana caranya? Jadi ketika mereka dapat bingkisan dari tetangga, itu mereka udah tahu gimana caranya supaya nggak menghasilkan sampah. Jadi benar-benar ketika ada rapat RT itu tidak ada sampah sama sekali. Dan biasanya itu momennya itu halal bihalal. Halal bihalal itu kan biasanya ada aja semuanya ya. Nah itu bisa Bapak Ibu mulai nanti ketika Lebaran Idul Adha tidak menggunakan kantong plastik untuk penyampaian ininya, daging kurbannya. Bisa pakai besek, itu kan bisa dimanfaatkan kembali ya Bu ya. Soalnya saya juga ngumpulin besek itu buat naruh bawang. Biasa ya. Nah itu Pak Bu, mungkin nanti bisa jadi pionir nih di Kelurahan Jatimulya, Klaster Khalifah sudah melakukan kegiatan aktivitas mengurangi sampah. Jadi nggak bisa cuma bapaknya aja, nggak bisa cuma ibunya aja, nggak bisa cuma ART-nya aja, semuanya. Jadi anak-anak kita juga disampaikan bahwasannya tidak lagi membuang sampah pada tempatnya, tapi pilah sampah, pilahlah sampahmu. Nah Pak, Bu, oke nggak Pak, Bu? Nggak apa, awal-awal memang sulit, karena saya pernah baca kalau kita ini mau melakukan perubahan di diri kita itu butuh waktu 30 hari. Udah pernah coba belum Pak? Ngerokok, mau berhenti 30 hari. Pas lagi puasa ya. Malamnya nasi, nah ya.
Jadi ketika 30 hari itu benar-benar total Pak. Jadi misalkan di hari ke-15 berhenti, itu ulang lagi. Jadi itu hal-hal yang sudah kita biasakan itu lama-lama terbiasakan. Contohnya sholat. Ada yang masih diingetin nggak sampai sekarang? Ya, kurang lebih seperti itu Pak. Jadi memang ini nggak instan, saya akui. Tapi alhamdulillah dari sini sudah ada semangat. Dan mudah-mudahan semangat itu nggak kendor. Jadi setelah ini langsung eksekusi, bikin SK bank sampah, kemudian penentuan titik lokasi UPS di mana tempat embernya itu 70 liter ya Pak? Ya. Ya, sebesar ini Pak, nanti ada tutupnya. Nah mudah-mudahan ember itu berfungsi dengan baik, karena sering terjadi embernya berubah alih fungsi jadinya. Jadi tempat cucian atau enggak taruh air biasanya. Nah ini jadi butuh komitmen bersama Pak. Nah oleh karena itu ketika sosialisasi pembelaan sampah ini memang tidak kami yang membuat, kami hanya memfasilitasi menjadi narasumber, tapi memang komitmen dari Bapak Ibu. Karena nggak ada, kalau sesuatu yang dipaksakan itu pasti tidak akan berhasil. Ya Pak, kita maksa-maksa anak belajar nggak mau. Nah udah, tapi memang kalau misalnya sudah terbiasa dia belajar, otomatis memang udah nggak perlu kita ingatkan lagi ya Pak ya. Nah kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Ada lagi, nah ini cara-cara menjaga bank sampah supaya eksis. Karena ini kita sekarang ini kan sistemnya apa-apa online ya Pak Bu. Jadi alangkah baiknya Bapak Ibu punya Instagram khusus atau nggak YouTube khusus. Nah ini nanti ada keuntungan. Nanti Bapak Ibu ya Mama agak-agak jadi repot sih, sering dikunjungi gitu. Tapi nggak apa-apa, itu kan jadinya kita bertukar informasi. Nanti bisa biasanya itu dari kunjungan dari kota-kota lain biasanya. Saya dulu pernah ke Surabaya untuk ke bank sampah yang mengelola masyarakatnya, bukan dinas. Jadi memang alangkah baiknya Bapak Ibu sudah punya YouTube atau Instagram. Nah gampang sih Instagram ya, kalau YouTube kan agak-agak proses ya, butuh editing video. Nah ini terus sosialisasi, kemudian bisa jadiin ada wisata, misalnya jalan-jalan kemana, contoh ke bank sampah mana yang bagus, bisa mengambil inspirasi dari sana. Nah punya satu ciri khas. Nah kadang-kadang bank sampah ini bisa dia bikin produk minyak jelantah. Jadi minyak, nah tadi kan ada sampah minyak ya, dari bilangnya minyak itu jangan dibuang ke selokan, dikumpulkan, nanti itu bisa dijual. Nah mindsetnya jadi rupiah ya. Enggak, maksudnya memang tidak boleh dibuang langsung ke badan air. Jadi punya minyak, ada botol bekas, itu taruh minyak bekas itu jangan langsung dibuang. Nah kalau misalkan Bapak Ibu bekerjasama dengan Bank Sampah Indo, itu mereka mengelola sampah minyak jelantah. Itu bisa disosialisasikan, misalkan setiap 1 bulan sekali diangkut sampah minyak jelantahnya, mangga. Bagaimana teknisnya terserah. Kemudian kita biasanya punya apa lagi Mas Ainul bank sampah? Produk daur ulang. Produk daur ulang ya tadi ya. Kemudian minyak jelantah. Terus Apa lagi? Lupa. ekobrik kan juga. Ekobrik. Ekobrik itu buat sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang kembali. Contohnya tadi kantong kresek. Sementara itu kalau misalkan tercampur di TPA itu malah jadi merusak. Jadi memang kami tidak menyarankan kembali Bapak Ibu menggunakan kantong kresek. Jadi sudah menggunakan kantong belanja ramah lingkungan. Udah bawa sendiri, ini kan banyak biasanya ya dari Pokben, McD, nah itu bisa digunakan. Jadi udah nggak pakai kantong kresek lagi. Ya, oke. Ini ada video. Nanti saya share aja, nggak usah saya putarkan karena mungkin nanti udah terlalu lama. Nanti bisa ya Bapak Ibu kalau mau nanti kami berikan. Ya, datang tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini dia embernya Pak. Terima kasih yang saya hormati pengurus paguyuban. Jadi ada beberapa yang tidak saya sebutkan pada satu
tapi juga mengurangi lemak lemak. Bapak Ibu, saya langsung aja ya. Paling sedikit menambahkan apa ya? Sharing aja kita ya. Sampah itu sisa kegiatan makhluk hidup. Sampah terbagi menjadi 4 triadan, sampah organik, anorganik, residu, dan sampah organik itulah sampah ada yang di rumah tangga ya, seperti nasi, ya, sayur, buah, ya, dan lauk pauk ya. Itu jenisnya ya. Jadi ada ibaratnya 4 sehat itu ya. Ada nasi, lauk pauk, buah, sayur. Nah di situ sampah organik itu kita manfaatkan untuk berpupuk ya Bapak Ibu. Jadi sampah organik kita berikan pupuk. Yang kedua sampah anorganik. Sampah organik tadi kita disebutkan intinya itu apa? Logam, kertas, kaca, plastik. Terus residu tadi seperti sampaikan tadi, pempes, tempat. Terus P3 seperti batu baterai, listrik, HP dan sebagainya, itu yang besar. Nah di sini saya cuma khusus masalah organik. Jadi organik itu kita olah di tempatnya namanya UPS, unit pengolahan sampah. Kebenaran Cilodong adanya UPS-nya ada di Jalan Merdeka di Abadijaya, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya. Itu tempatnya berdekatan di bank sampah ya, bank sampah Harum. Letaknya Jalan Merdeka itu di Merdeka 2 dekat Samsat tuh, ada Jalan Merdeka itu. Kalau minggu seperti tadi tuh ramai tuh, Bapak, ada orang jualan gitu ya, tempat di situ. Nah, jadi yang perlu kita siapkan untuk pemilahan itu ada yang perlu kita siapkan ada besek, ember kecil yang bertutup dan ember besar yang bertutup. Ini yang ukurannya 50 liter kalau nggak salah. Nah, ini gunanya besek ini untuk menyaring yang berkuah, ya. Untuk yang berkuah seperti sisa sayuran ya, yang udah terpakai, ibaratnya udah jadi sampah, yang ada kuah itu kita saring, masukin ke ember kecil. Ini ember kecil adanya biasanya di dapur-dapur ya. Nah, di dapur-dapur, nah ini untuk mengeksekusi sampah yang ada di rumah, ya, TPS kecil yang ada di rumah ya, tempat buang sampah sementara, yang akhirnya nanti ditawarkan di ember besar yang adanya di titik-titik poin. Nah, ini sampah yang mungkin Indomie bisa disaring, pokoknya yang berkuah-kuah. Ini manfaatnya untuk menyaring ya. Nah, masukkan ke ember besar, kecil, nanti ember kecil ini dibuang ke ember besar. Ember kecil ini bisa dibuangnya terserah kita ya, bisa langsung atau ditunggu. Paling biasanya 2 hari paling lama itu ya. Kalau ada tutupnya ini nggak bau ya. Nah kalau Bapak kepingin langsung boleh langsung ke ember besar ya. Ini boleh 2 hari. Ember besar itu standby tiap hari Bu ya. Jadi nggak kosong, Bapak ditukar golik lah ibaratnya. Jadi walaupun ibu naruh sore atau malam nggak apa-apa, ember pasti ada terus. Kalau kemudian diambil oleh petugas siang atau pagi, tetap masih ada ember, nanti kan dia tukar goling seperti itu. Jadi semua bahan makanan yang ada di rumah dengan organik yang kita disebutkan ya, nasi, sayur, lauk pauk, buah. Itu nanti pengembangannya banyak ya, makanan makanya jenis makanan. Terus sampah organik yang kedua ini sampah organik kering. Itu daun gitu ya. Tidak ada sampah organik basah, ada sampah organik kering. Kalau basah itu yang tadi disebutkan, yang 4 tadi. Sampah organik keringnya itu ada di daunan. Ini ada di depan rumah ini kan suka ada daunan tuh. Itu kalau ada jatuhan daun itu kita sapu, kita masukkan karung atau polybag yang besar ya. Itu kita taruh
di sebelahan dengan ember besar. Nanti diambilnya oleh petugas. Biasanya nanti tadi Pak Iswadi pesan seminggu 2 kali ya. Iya. Nah, Senin sama Sabtu apa? Selasa sama Sabtu. Ya, Sabtu. Itu khusus organik. Jadi setelah organik udah terpilah, nanti diambilnya seperti yang terjadi tadi. Usahakan yang udah terpilah ya, jangan ada plastik, ya, jangan ada. Biasanya kan kalau masak kan ada sasetan itu ya, ada rongko macam-macam ya saset. Itu jangan dimasukkan ke sini ya, jangan masuk. Kan boleh masuk sini. Kalau minyak goreng, nah minyak. Kalau sedikit sih nggak apa-apa. Kalau banyak mah ya nanti kan tadi ada penampungan minyak di bank sampah tadi ya, yang bisa dibesarkan. Bisa 5 liter, bisa jadi 1 liter yang bersih. Yang saya dengar itu di bank sampah. Jadi minyak itu jangan dibuang ke got ya, kumpulkan nanti bisa bekerjasama dengan bank sampah. Ini ember yang udah kita ambil atau petugas bawa ke UPS ya, bawa ke UPS kita timbang, kita jadikan kompos dengan ukuran 2:1 ya, 2 yang organik basah, yang satunya organik kering. Kita olah, kita campur 2:1. Kalau di UPS itu kita bentuk gunung Pak ya. Buat fermentasinya kita jadikan gunung, itu ukurannya 1 minggu bisa jadi 13 ton ya, 1 gunung itu 13 ton ya. Jadi kita tuh per hari kurang lebih 1,5 ton. 1,5 ton. Jadi 1 minggu atau 10 hari itu udah jadi. Kita balik 10 hari sekali atau 1 minggu itu ya, kita balik. Itu prosesnya sampai 3 bulan ya, sampai 3 bulan. Kita balik setiap minggu, itu 3 bulan baru kita ayak. Akhirnya nanti jadi pupuk ya, pupuk seperti pasir bentuknya Pak. Nah itu bisa buat tanaman-tanaman ya, kembang-kembang atau ya jenis tanaman lah, itu bagus ya kata ini apa, seperti organiknya. Ini hasilnya nanti seperti ini Bu ya, contohnya ada saya bawa. Hasil dari campuran antara kompos organik basah dengan organik kering yang ada di rumah ya. Jadinya seperti itu bisa dibuat kompos. Itu hasilnya ya. Yang saya ini yang saya sampaikan cukup ya. Tapi mungkin ada yang bertanya dari masalah sampah organik ya, yang dari pupuk ya. Nah, ditanyakan itu tadi kan ada minyak itu sedikit itu, kalau sedikit nggak apa-apa ya. Jadi kalau sama dicuci dulu lah, siram ya. Ditiriskan lah. Kalau ada apa namanya udang cepat bau itu ya. Nah, itu jangan langsung dibuang ya. Ada bisa kan direbus dulu, disaring buang airnya, baru dibuang ke tempat sampah. Biasanya kalau udang tuh baunya lebih menyengat ya. Iya. Nah, nanti ini ada hasilnya seperti itu. Ini cuma saya bawa sampel ya, cuma ada 5. itu urutannya Pak, biasanya seperti ini Pak. Ya, urutannya seperti itu. Ya, rumah dipilah, dimasukkan ke ember kecil, lalu dimasukkan ke ember besar yang merah itu Pak. Lalu diambil oleh petugas, dibawa ke mobil. Ya, kalau kita mobil sama celodong ya, ada yang germo. Kalau germo dekat, kalau kita mobil ABB dimasukin, diangkat, dibawa ke UPS. Ke UPS kita timbang, ya. Nanti kita jadikan kompos ya, cara pembuatannya itu 2:1. Kalau di rumah-rumah ini kan skala kota ya, kalau di makanya nggak bisa kita lebih ambil simpelnya aja, kita berkelompok ya namanya. Jadi nggak sendiri kita kumpulkan masing-masing, kita bawa ke UPS, kita proses jadi kompos.
Berarti itu kalau yang ember yang kecil itu dari warga sendiri itu nyiapin sendiri. Nah terus untuk yang ember besarnya ini disiapkan dari dinas. Ya, jadi ember kecil sama besek itu dari kita masing-masing ya. dari Masing-masing. rumah. Sedangkan ember besar ini nanti inventarisnya dari dinas. Ya, ini fungsinya untuk menampung sampah-sampah organik yang ada di rumah. Satu ember ini 20 kakak ya. Kalau di sini ada 6 berarti 3 ember. Nah, nanti kalau mau langsung mengeksekusi, nanti bisa mengajukan permohonan ember, nanti bisa langsung berjalan. Saat dituang ini kan ada contoh ada airnya, dituang sama airnya semua atau enggak yang bersih ditiriskan. Oh, iya. Jadi memang jangan sampai ada airnya tapi bau ya Pak ya. Kalau ada air bau. Ya. Oh iya. Jadi untuk mengurangi air lah, iya. kita saring ya. Ember kotor kita saring, baru kita masukkan ember kecil, baru ke ember besar. Embernya sih nggak mesti ini, Bapak Ibu biasanya beli bucket McD ya biasanya ya. Ada dapat kan tempatnya, nah itu bisa. Yang penting mah tertutup karena nanti kalau misalkan nggak kebuka itu biasanya mengundang tikus. Oh iya. Ya. Jadi ini ada keuntungan lebihnya itu ya Pak ya. Ya. Biasanya tikusnya nanti jadinya sedikit di sini. Kalau syukur-syukur nggak ada lagi. Karena kalau misalkan sampah itu tercampur di tempat sampah pasti ada tikusnya. Itu Ya. udah pasti. Jadi ember ini hanya contoh mungkin bisa pakai bekas cat juga boleh. Bekas cat yang kecil itu ya, ada yang 5 liter itu. Nah itu yang penting tertutup bisa. Tutup ya Pak Ya, ya. tertutup. Tuh, ini tadi ada tikus, juga bau juga gitu. 20 Pak, buat 20 rumah. 20 rumah. Setiap 2 hari sekali ya Pak. Memang jadwalnya 22 hari sekali itu tadi Pak Ismail bilang 2 hari boleh terus apa Pak? Nah, terus yang penting kan aman lah. Nah, kalau mau nggak aman keteter ya boleh nanti 2 hari sekali ya. Nah, itu tergantung kebutuhan nanti kita coba dulu. Oh iya. Jadi memang warga nanti yang harus sini. Jadi dan tidak ada proses penuangan. Tidak ada. Jadi Jangan tuh. Nanti ya kosong. Jadi soalnya sih tidak merasa aroma, tidak sedap ketika proses pengangkutan ini. Karena memang kalau sampah organik ini wanginya lumayan. Ya itu paling Pak. Ya. Ada lagi Bapak yang mau disampaikan? Kalau dari saya cukup ya. Kalau apa? Ya. Kalau sudah dipilah itu iuran berbeda kan? Nah ini lagi belum keluar Pak peraturan jenisnya. Di undang-undangnya memang ada ketentuan kalau misalkan sudah dipilah nanti akan ada kompensasi, tapi memang belum keluar itu. Jadi memang harapan kami nantinya ketika tidak pilah ya tidak diangkut. Nanti ke depannya seperti itu nanti proyeknya, tapi disarankan masih diangkut semuanya dengan menggunakan retribusi. Ya Pak, emang ya. Seperti itu Pak. Nanti kalau misalkan memang sudah ada peraturan terbarunya nanti akan kami infokan lagi lebih lanjutnya. Tapi memang sejauh ini sih masih ada retribusi. Dan memang pemilahan sampah ini memang sudah apa ya? Sudah viral ya Pak ya, ada di mana-mana di Kota Depok. Maka Bapak Ibu kalau misalkan mau contoh ada di mana? Di Mutiara ya Pak ya, sudah ya. Di Mutiara Pesona ya. Di Gema Pesona juga sudah. Jadi ini bukan urusan ekonomi lagi. Biasanya kan yang kayak gini-gini ekonomi ke atasnya cuek ya, tapi ternyata enggak. Perumahan Gema Pesona juga sudah melakukan pemilahan sampah. Dan di perumahan di desa juga rata-rata sudah ada pemilahan sampah seperti ini. Jadi mohon kerjasama dari Bapak Ibu, punten kami sangat mengapresiasi jika Bapak Ibu bergabung dengan ini namanya Partai Ember, ekonomis, mudah dan bersih. Jadi ini dulu dari tahun 2012. Saat itu kita punya pemilu banyak partai. Ingat nggak Pak? Sampai ratusan ya Pak ya, pas 90 gitu saya lupa. Nah itu akhirnya kita keluar ini namanya Partai Ember, ekonomis mudah bersih. Nah ini salah satunya. Jadi ketika pemilihan sampah sudah berlangsung di sini, berarti peran kota sampah organik oleh PS, kemudian nanti sampah anorganik bank sampah. Nanti bisa bekerja sama dengan Bu Siti Rahayu. Bank sampahnya mau menggunakan bank sampah induk untuk pengangkutannya atau kelapa, mangga.
Atau juga kan kita udah banyak ya ini ya aplikasi-aplikasi pengangkutan sampah. Nah itu bisa juga terserah Mangga. Nanti kan keuntungannya untuk keluarga. Jadi tinggal dikelola bagaimana mau disedekahkan atau mau dijadikan tabungan lebaran atau mau jadi tabungan bayar pajak rumah, boleh Mangga terserah. Ya. Baik, terima kasih. Yang pertama bertanya ya, terkait dengan misalnya untuk yang sampah organik ini, itu retribusinya tetap jadi satu dengan yang biasanya atau nanti ada retribusi lagi? Mungkin Nggak ada, Pak. nggak ada ya? Nggak ada. Oh. Cuma satu aja. Ini hanya kita khusus untuk organik kita jemput. Oh. Jadi nggak ada penambahan biaya. Baik. Yang kedua mungkin usulan nanti bisa disampaikan. Kalau dulu ada usulan untuk Pemkot gitu ya. Jadi kalau dulu itu kan untuk mengapresiasi warga digratisin untuk pengangkutan sampah tidak ada distribusi. Mungkin ini juga bisa jadi pemicu kepada warga tidak hanya Khalifah Cluster tapi mungkin warga Depok juga. Jadi mungkin kalau untuk komplek-komplek atau RT atau wilayah yang sudah melakukan pemilahan sampah misalnya begitu, itu beri retribusi misalnya seperti itu mungkin bisa jadi pemicu atau mendorong masyarakat untuk juga mengikuti gerakan pemilahan sampah itu. Mungkin itu sih. Terima kasih. Iya betul Pak. Memang biar agar masif ya Pak ya. Jadi memang mudah-mudahan nanti kedepannya akan ada juknis yang keluar untuk masyarakat yang sedang melakukan pemilahan, bagaimana tekniknya, kemudian tidak memilah nantinya bagaimana punishment-nya, itu nanti mungkin insya Allah mudah-mudahan nanti akan ada peraturan terbarunya. Ya, terima kasih ya Pak ya atas masukannya. Maka Bapak Ibu kalau misalkan ada yang masih ragu-ragu, ada yang mau ditanyakan, mangga. Dinas kami ada di Jalan Raya Jakarta Bogor KM 34,5 Tapos dekat Gang Nangka. Jadi kalau misalkan Mama ada masalah tentang persampahan, maka bisa berkunjung ke dinas kami atau nanti bisa nelpon ke Pak Iswandi yang tadi untuk pengangkutan sampahnya. Oke, iya Pak. Terima kasih tadi Pak. Iya. Idealnya kan yang diambil tuh nanti yang residu saja Bu ya. Idealnya Pak. Yang anorganik itu sebenarnya yang punya nilai jual aja yang dikumpulkan. Iya, untuk ke bank sampah. Jadi plastik yang tidak punya nilai jual atau yang lain itu masuk ke residu. Iya. Seperti bungkus Indomie, Iya. plastik-plastik apapun kresek juga masuk ke Iya, residu nah, itu Bu ya. Kalau plastik ini kan ada yang terbaru itu EcoBrick Pak. Jadi memang nanti peran kita juga nih Pak. Jadi kalau EcoBrick itu sampah-sampah kresek itu digulung kecil-kecil dimasukin ke sini ke dalam. Dan ini nih bisa jadi nanti kan kumpul nih banyak nih Pak buat tempat duduk, kursi kayak gitu Pak. Jadi biasanya kami mensosialisasikan ini di program Adiwiyata di sekolah. Jadi oleh karena itu memang dari sekarang memang sudah tidak ada lagi penggunaan kantong kresek diharapkan dengan membawa kantong belanja ramah lingkungan. Jadi kita saling terkait sih Pak. Kalau memang ternyata tidak bisa lepas dari kantong kresek, mangga, tapi nanti bisa bijak mengelola sampahnya itu sendiri. Contohnya salah satunya EcoBrick. Itu banyak di YouTube, Bapak bisa mungkin sarana buat kumpul sama warga, buat sama-sama itu mangga untuk khusus sampah kresek. Sampah plastik kresek. Dan memang belum ada teknologinya Pak ya. Kalau misalnya kita menggunakan insinerator, itu kan sampah apapun bisa masuk ya. Tapi kendalanya itu adalah nilai kalori itu harus tinggi Pak, 1000 derajat. Dan sedangkan sampah di Indonesia itu adalah 60% sampah organik. Jadi dan itu harus running tiap hari. Dan jangan salah karena ada sampah polusi udara nantinya. Nah ini maka oleh karena itu belum ada teknologi yang benar-benar berhasil di Indonesia. Nah terbaru adalah RDF. Itu juga masih proses, belum bisa. Dan kita kebetulan sudah ada kerjasama dengan TPA Nambo. Jadi kita dapat kuota kalau nggak salah 200 ton untuk diatur ke sana, tapi sampai sekarang kita belum bisa buang ke sana. Jadi itu TPA Nambo itu TPAS, tempat pemrosesan akhir skala regional.
Jadi itu kerjasama 5 kota kabupaten. Nah, alhamdulillah Kota Depok masuk salah satunya, dan sampahnya itu masuk ke TPA Nambo. Tapi masalahnya kita ini sampahnya ada 1.300 Pak. Jadi ada sampah yang masih harus masuk ke TPA Cipayung. Jadi beban APBD berat jadinya. Karena proses dari Depok ke Nambo juga kan butuh bensin. Kemudian itu tempatnya jauh banget Nambo itu Pak. Udah pernah belum Pak ke Nambo Pak? Belum ya. Saya udah pernah ke sana Pak, itu naik gunung Pak. Saya juga ini seriusan ini di sini gitu. Nah itu Pak. Jadi dan itu kita nggak dapet full kuotanya. Jadi bagi-bagi dengan kota lain. Jadi memang masalah sampah ini jadi agak polemik ya Pak ya. Dan memang butuh kerjasama semua pihak, dan sekarang ini memang jadinya semua kota itu concern karena memang sampah itu menumpuk, betul ya Pak ya, karena jangan-jangan sampah di TPA Cipayung itu ada dari sampah kita tahun 80-an. Ya, jadi kurang lebih seperti itu Pak. Jadi memang mohon banget bisa melakukan upaya pengurangan sampah. Karena nggak ada metode apapun kalau kita tidak melakukan pengurangan ataupun pengolahan sampah. Itu sih kata kuncinya Pak. Terlihat simpel tapi biasanya berat dilakukan. Oke, terima kasih Pak. Ya, silakan Pak. Ada pertanyaan? Izin dari Bapak Ibu pengelolaan sampah dan izin Pak Agus Ketua. Yang pertama saya sepakat tadi yang disampaikan Pak Ketua Paguyuban bahwa ada stimulus ataupun ada insentif ya. Jadi memang jangan sampai disampaikan tadi pengelolaan bank sampah ini jadi mati suri gitu kan. Tapi kalau seandainya yang pertama ada stimulus dan insentif, mungkin teman atau Bapak Ibu warga ini akan bergerak instan. Bukan hanya Indomie tadi Bu ya yang dibilang. Jadi kalau dilihat memang peraturan menunggu juknis ya Bu, ini kan udah turun 2021 ya Permen LHK 2021-14-2021, harusnya 2 tahun itu sudah ada bank sampah. Bank sampah itu harusnya sudah ada juknisnya. Ya, kita harapkan seperti itu, jadi tidak menunggu 3 tahun dan 4 tahun lagi. Jadi kita harapkan kalau memang ada juknisnya segera turun Bu, ada anggaran yang memang distimulus untuk warga, jadi lebih cepat. Terus kemudian yang kedua, ember ini kan hanya untuk di apa Pak tadi yang organik ya, organik. Nah, bagaimana Bu kalau untuk yang anorganik? Jadi kalaupun nantinya Bapak Ibu LPS ini memang ada tempat yang anorganik, itu mungkin lebih baik. Bukan per rumah, minimal ada pusat juga seperti ember ini. Jadi Bapak Ibu itu langsung warga ini langsung memilah antara anorganik dan apalagi yang pampers, mengingat di warga ini masih banyak anak-anak balita. Jadi kalau hanya satu bak sampah yang di depan rumah kami, sebenarnya kita agak susah juga. Atau apakah kita perlu membuat satu kantong plastik lagi untuk yang khususnya yang dari plastik, terus ada lagi yang untuk pampers dan yang residu itu yang sedikit agak susah. Jadi saran saya kalau memang bisa diterima, selain dari teman-teman atau Bapak Ibu UPS ini ada ember, juga ada tempat Bapak Ibu untuk residu dan yang plastik. Jadi ada yang untuk bank sampah, terus ada yang residu. Itu aja Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Pak. Saya luruskan sedikit tentang permen yang LHK tahun 2021 itu tentang bank sampah Pak. Tapi kalau yang tentang retribusi itu 5 tahun 2019. Betul, sudah cukup lama. Nanti saya infokan ke pimpinan mengenai hal ini. Kemudian untuk tempat sampah, memang kalau ini khusus sampah organik. Tapi kalau untuk sampah yang residu, mungkin bisa nanti ditanyakan ke kelurahan atau kecamatan karena tupoksinya ada di kelurahan dan kecamatan. Nanti bisa ditanyakan apakah memang ada plotnya seperti itu. Kami kan tidak paham ya Pak ya kalau di kelurahan kecamatan bagaimana. Kemudian apa lagi tadi pertanyaannya? Oh, pokoknya tadi tempat sampahnya nanti bisa Bapak mengumpulkan sementara, misalkan pakai kantong plastik sendiri di rumah yang ada, karena kan itu nggak menimbulkan bau ya Pak ya, nanti bisa dikumpulkan aja. Saya biasanya di rumah itu pakai kardus Pak.
Jadi nggak perlu beli tempat sampah baru. Ya, punten Pak. Oke, terima kasih. Dari Bapak dan Ibu sudah cukup ya dirasa penjelasannya, dan terima kasih banyak Bu Fira, Pak Yoyo dan juga Mas Ainul yang sudah menyempatkan diri siang hari ini dari tadi pagi sampai siang hari ini sharing kepada kami pertama terkait dengan pemilahan, kemudian juga bank sampah gitu. Mudah-mudahan ini nanti menjadi pemicu untuk kami warga Khalifah untuk bisa memulai aktivitas ini gitu untuk kebaikan kita bersama. Dari serangkaian acara ini sudah cukup, kemudian nanti Bapak dan Ibu di internal kita akan ada agenda berikutnya, yakni pembentukan pengurus bank sampah itu sendiri, kemudian nanti terkait dengan pengurus kurban gitu ya. Sementara terima kasih Bu Fira, Pak Yoyo dan juga Mas Ainul atas waktu dan kesempatannya pada siang hari ini. Pamit. Terima kasih Bapak. Pak, ini sebagai sampling untuk apa sih namanya pupuk organiknya. Terima kasih. Foto-foto dulu. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Sekali lagi maaf. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Iya, Foto-foto. Sama boleh. Sama-sama ya. Iya, iya.